Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Pengampu Mata Kuliah Ilmu Kalam Pak Abdul Qadir, Magister Pendidikan. Tak lupa kepada teman-teman yang saya banggakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga saya sendiri bisa mengerjakan ujian akhir semester, yaitu presentasi tentang aliran Mu'tazilah. Perkenalkan, nama saya Imam Muzaki dengan NIM 211110048. Kelas HKIB semester 1, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik, langsung saja kepada presentasinya, yaitu tentang aliran Mu'tazilah. Baik, langsung saja kita masuk ke presentasinya, yaitu tentang aliran Mu'tazilah. Presentasi kali ini disusun oleh saya sendiri, yaitu Imam Muzaki dengan NIM 211110048. Kelas HKI B semester 1. Dosen pengampu Pak Abdul Qadir, Magister Pendidikan. Langsung saja, yaitu yang pertama ada pengertian dari Mu'tazilah. Nah, kata Mu'tazilah sendiri berasal dari kata intazala yang berarti memisahkan. Dalam referensi buku ilmu kalam, nama itu berpusat dari peristiwa diri Wasil bin Atta dan temannya yang bernama Amr bin Ubaid dari gurunya yang bernama Hasan al-Basri di kota Basrah. Perkataan Mu'tazilah berasal dari kata itazal yang artinya memisahkan diri. Mu'tazilah adalah salah satu aliran pemikiran Islam yang banyak terpengaruh dengan filsafat barat sehingga berkecenderungan menggunakan rasio sebagai dasar argumentasi. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran pikiran Islam yang terbesar dan tertua. Pada aliran ini melahirkan pemikiran teologi. Secara harfiah, kata Mu'tazilah berasal dari kata intazala yang berarti berpisah atau memisahkan diri, yang berarti juga menjauh atau menjauhkan diri. Selanjutnya yaitu ada doktrin-doktrin dari aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada al-adl atau keadilan Tuhan. Mu'tazilah berpikir bahwa semua orang muslim dan golongannya mempercayai terhadap keadilan Tuhan. Tetapi karena Mu'tazilah memperdalam arti keadilan dan memutuskan batasan-batasannya sehingga menimbulkan permasalahan. Bagi Mu'tazilah, keadilan Tuhan adalah meletakkan pertanggungjawaban manusia atas segala perbuatannya. Selanjutnya disebutkan yang pertama yaitu Tuhan menciptakan makhluk berdasarkan tujuan dan hikmah kebijakannya. Yang kedua, Tuhan menghendaki keburukan dan tidak memerintahkannya. Yang ketiga, manusia mempunyai kesanggupan untuk mewujudkan perbuatannya. Dan yang keempat, Tuhan mesti mengerjakan yang baik dan yang terbaik. Yang kedua yaitu ada at-tauhid atau keesaan Tuhan. Karena Mu'tazilah pada dasarnya telah menafsirkan dan mempertahankan sedemikian jauh, maka prinsip ini dipertalikan kepadanya. Kelanjutan ini berprinsip mereka menyatakan bahwa yang pertama tidak menyukai sifat-sifat Tuhan sebagai sesuatu yang qadim, yang lain dari zatnya. Yang kedua, Al-Quran adalah makhluk, kalamullah juga makhluk yang dijadikan Tuhan saat dibutuhkan. Kalamullah tidak pada zat Tuhan tetapi di luar zatnya. Yang ketiga, Tuhan tidak dapat dilihat dengan mata kepala di akhirat. Dan yang keempat, mengingkari arah bagi Tuhan dan mewakilkannya ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga ada al-manzilah bain al-manzilatain atau tempat di antara dua tempat. Prinsip ini yang menyebabkan Wasil bin Atta memisahkan diri dari gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Menurutnya orang-orang Islam yang melakukan dosa besar selain syirik bukan lagi mukmin yang juga menjadi kafir. Adapun tempat di akhirat tetap di neraka, tetapi lebih ringan sisaannya daripada orang kafir. Yang kedua ada al-wa'du wal wa'id atau janji dan ancaman. Prinsip ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari prinsip tentang keadilan Tuhan. Mu'tazilah meyakini bahwa janji Tuhan memberi pahala kepada orang yang taat pasti terjadi dan siksa bagi orang yang maksiat pasti dilaksanakan. Yang kelima yaitu ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar atau memerintahkan kebaikan dan melarangkan keburukan. Prinsip ini lebih banyak berkaitan dengan amalan lahir dan bidang fikih.
daripada lapangan akidah serta ketauhidan. Dalam melaksanakan ajaran ini diperlukan syarat-syarat antara lain. Yang pertama, pengetahuan yang pasti bahwa yang diperintahkan adalah sesuatu yang baik dan dicegah adalah sesuatu yang jelek. Yang kedua, pengetahuan atau dugaan yang kuat bahwa perbuatan yang tidak baik tersebut telah benar-benar ada atau telah terjadi. Yang ketiga, pengetahuan atau sangkaan yang kuat bahwa tindakan itu akan menimbulkan pengaruh. Jika sadar bahwa kata-katanya bakal menimbulkan pengaruh, maka tidak wajib. Dan yang keempat, pengetahuan atau sangkaan yang kuat bahwa tindakan bakal menimbulkan kerugian pada harta atau dirinya. Selanjutnya yaitu ada perkembangan timbulnya aliran Mu'tazilah ini. Lahirnya Mu'tazilah tidak dapat dipisahkan dengan suasana pada saat itu yang merupakan faktor pendorongnya, yaitu yang pertama, kota Basrah merupakan pusat ilmu dan peradaban Islam dan tempat bertemunya aneka budaya dan agama. Yang kedua, banyak orang-orang yang hendak menghancurkan Islam dari segi akidah. Dan yang ketiga, perguruan di Masjid Basrah yang terbentuk halaqah di bawah asuhan Hasan al-Basri pada tahun 21 sampai 110 Hijriah. Sejarah munculnya aliran Mu'tazilah muncul di kota Basrah, Irak pada abad kedua Hijriah atau tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Hasan al-Basri yang bernama Wasil bin Atta al-Makhzumi al-Ghazal yang lahir di Madinah pada tahun 700 Masehi. Kemunculan ini adalah karena Wasil bin Atta berpendapat bahwa Muslim berdosa besar bukan mukmin dan bukan kafir yang berarti ia fasik. Imam Hasan al-Basri berpendapat bahwa mukmin berdosa besar masih berstatus mukmin. Awal kemunculan paham ini dikarenakan perselisihan tersebut antara murid dan guru. Dan akhirnya golongan Mu'tazilah pun dinisbahkan kepadanya, sehingga kelompok Mu'tazilah semakin berkembang dengan semakin banyak sektenya. Kemudian para petinggi mereka mendalami buku-buku filsafat yang banyak tersebar di masa Khalifah Al-Ma'mun. Maka sejak itulah manhaj mereka benar-benar diwarnai oleh manhaj ahli kalam yang berorientasi pada akal dan mencapakan dalil-dalil dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Mu'tazilah ini cenderung membuat hadis Nabi atau qaul al-syabahah tentang pemahaman ayat-ayat Al-Quran bila mereka menanggapannya bahwa tidak sesuai dengan konsep ilmiah. Mu'tazilah ini lahir pada masa Bani Umayyah berkuasa yang aktivitasnya menonjol pada masa pemerintahan Hisham dan pengganti-penggantinya pada tahun 723 sampai 748 Masehi. Pada dasarnya kaum Mu'tazilah menggunakan manhaj tafsir bil matsur dan manhaj tafsir bil ra'i. Hal ini dapat dilihat pada berbagai aspek yang dikaji berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang menjadi sumber pijakan dalam berbagai permasalahan, terutama yang menyangkut masalah teologi. Hal ini dapat dilihat ketika kaum Mu'tazilah menafsirkan salah satu ayat dalam Al-Quran, kemudian ditafsirkan dengan menggunakan ayat Al-Quran. Dan selanjutnya itu adalah tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah. Yang pertama ada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta adalah salah satu orang pertama yang meletakkan kerangka dasar ajaran Mu'tazilah. Ada 3 aliran pokok yang dicetuskan, yaitu paham Al-Manzilah bin Al-Manzilatain, paham Qadariyah atau yang diambilnya dari Ma'bad dan Ghailun, 2 tokoh aliran Qadariyah, dan paham peniadaan sifat-sifat Tuhan. Yang kedua ada Abu Huzail al-Alab. Abu Huzail al-Alab, seorang pengikut aliran Wasil bin Atta, mendirikan sekolah Mu'tazilah pertama di kota Basrah. Lewat sekolah ini, pemikiran Mu'tazilah dikaji dan dikembangkan. Sekolah ini menekankan pengajaran tentang rasionalisme dalam aspek pemikiran dan hukum Islam. Yang ketiga ada Al-Zuba'i adalah guru Abu Hasan al-Basri, pendiri aliran Asy-Syari'ah. Pendapatnya yang masyhur adalah mengenai kalam Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah, kewajiban manusia dan akal. Yang keempat ada An-Nazam.
wafat pada tahun 230 Hijriah atau 845 Masehi. An-Nazm pendapatnya yang terpenting adalah mengenai keadilan Tuhan, karena Tuhan itu Maha Adil. Ia tidak berkuasa untuk berlaku zalim. Yang kelima ada Al-Zahid. Ia menjelaskan bahwa perbuatan-perbuatan manusia tidaknya sepenuhnya diwujudkan oleh manusia itu sendiri, melainkan ada pengaruh hukum alam. Yang keenam ada Mu'ammar bin Abad adalah pendiri Mu'tazilah aliran Baghdad. Pendapatnya tentang kepercayaan pada hukum alam. Ia mengatakan bahwa Tuhan hanya menciptakan benda-benda materi. Yang ketujuh ada Bishr al-Mu'tamir adalah ajaran yang ia ajarkan menyangkut pertanggungjawaban perbuatan manusia. Anak kecil baginya tidak dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat nanti, karena belum mukallaf. Seorang yang berdosa besar kemudian bertobat lalu mengulangi lagi perbuatan dosa besar akan mendapatkan siksaan ganda meskipun ia telah bertobat atas dosa besarnya yang terdahulu. Yang kedelapan ada Abu Musa al-Mudrar dianggap sebagai pemimpin Mu'tazilah yang sangat ekstrem karena pendapatnya yang mudah mengkafirkan orang lain. Ia menuduh kafir semua orang yang mempercayai kekadiman Al-Quran. Ia juga menolak pendapat bahwa di akhirat Allah Subhanahu wa taala dapat dilihat dengan mata kepala. Dan yang kesembilan ada Hisham bin Amr al-Fuwati. Hisham bin Amr al-Fuwati ini berpendapat bahwa apa yang dinamakan surga dan neraka hanyalah ilusi, belum ada wujudnya sekarang. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada gunanya menciptakan surga dan neraka sekarang, karena belum waktunya orang memasuki surga dan neraka. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari presentasi kali ini. Jadi Mu'tazilah berasal dari kata intajalla yang berarti memisahkan. Dalam referensi buku ilmu kalam, nama itu berasal dari peristiwa dari Wasil bin Atta dan temannya yang bernama Amr bin Ubaid dari gurunya yang bernama Hasan al-Basri. Lahirnya aliran Mu'tazilah ini berkembang di kota Basra, negara Irak, pada abad kedua Hijriah, tahun 105 sampai 110 Hijriah. Tepatnya pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Khalifah Hisham al-Basri. Abdul Malik, pelopornya adalah seorang penduduk Basrah, mantan murid Hasan al-Basri. Kemunculan ini karena adanya kerusuhan, yaitu perbedaan pendapat antara murid dan gurunya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.